Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid, Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah, dan kita masih membahas tentang hal-hal perkara hukum jual beli. Kita sebutkan bahwa hukum jual beli ini hukum dasarnya adalah boleh, karena adalah hajat kebutuhan manusia. Maka dalam muamalah itu adalah ketika perkara itu menjadi hajat, maka itu diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jual beli ini adalah hajat kebutuhan manusia, maka dibolehkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan daripada riba. Nah, kemudian tidak semua hal ini boleh diperjualbelikan. Jadi kita sebutkan bahwa perkara yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk pada binatang atau hewan yang diperselisihkan atau bisa menjadi boleh atau tidak, tergantung kondisi dan keadaan. Yaitu adalah hewan yang binatang buas yang dilarang untuk dimakan. Jadi ada hewan-hewan yang dilarang, diharamkan oleh Allah untuk dimakan. Kalau di dalam Al-Quran jelas, hurriman alaik khinzir, kemudian yang memudaratkan, yang membahayakan, itu hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan. Dalam hadis disebutkan bahwa yang berkuku tajam dan bertaring, atau dalam bahasa kita mungkin disebut dengan binatang buas, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, karena dia masuk kategori hewan yang buas. Jadi dia berkuku tajam dan bertaring. Ada juga yang tidak masuk kategori itu tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Seperti misalnya ular, cicak. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalajengking juga, lipan, ini yang berbahaya. Maka ini termasuk yang haram untuk dikonsumsi. Jadi memang betul bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, dari airnya, dari sungainya, dari lautnya yang ada di dalamnya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ini adalah untuk kita sebagai manusia, tapi tetap ada batasan. Artinya kalau disebutkan larangannya oleh Allah, disebutkan larangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terlarang.
Maka tadi hewan-hewan pada dasarnya hukum asal makan hewan itu halal pada dasarnya. Tapi karena yang buas ini ada larangannya, maka dia menjadi haram. Artinya yang buas itu haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan. Lalu bagaimana hukum menjual belikannya? Hukum daripada jual beli binatang buas. Maka para ulama di sini mengatakan bahwa kalau sekedar untuk dijadikan sebagai peliharaan, maka tidak boleh. Jadi membeli hewan binatang buas untuk sebagai peliharaan atau sebagai hiasan, maka ini tidak boleh, kata para ulama. Hukumnya adalah haram. Tapi kalau membeli karena kebutuhan untuk mungkin dia membutuhkan daripada kulitnya, karena kulit, betul bahwa binatang buas ini tidak boleh dikonsumsi dagingnya, semua yang ada di badannya, termasuk kulitnya juga tidak boleh. Tetapi dalam kondisi tertentu, ketika kulit binatang buas ini itu disamak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin qad dubigha, bahwa setiap kulit yang sudah disamak maka dia menjadi suci, artinya boleh dimanfaatkan. Maka kulit binatang buas itu secara syariat itu kalau sudah disamak maka dia boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Karena kalau sudah disamak artinya dia suci. Walaupun secara hukum mengkonsumsi dagingnya tidak boleh, maka dia statusnya sama dengan kulit bangkai sapi, bangkai kerbau. Ini dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi kulitnya ketika disamak ya, maka dia menjadi suci, boleh dimanfaatkan. Maka kulit hewan-hewan atau binatang buas itu kalau disamak dia, maka dia menjadi suci, boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Maka boleh diperjualbelikan karena dia suci. Hukum dasar hal yang boleh atau yang suci itu boleh diperjualbelikan. Jadi kalau membeli hewan binatang buas dengan tujuan untuk mengambil kulitnya untuk dimanfaatkan, maka boleh. Jadi tidak serta-merta ketika dia tidak boleh dimakan, tidak boleh diperjualbelikan. Ada hal-hal yang tidak boleh dimakan tapi diperjualbelikan boleh. Kucing tidak boleh dimakan, haram, tapi boleh diperjualbelikan. Keledai juga diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia boleh dipakai tunggangan untuk mengangkat barang sebagai kendaraan, boleh, tapi tidak boleh sebagai makan. Dimakan tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk atau perang Khaybar, beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa daging-daging keledai itu tidak boleh dimakan, diharamkan, haram. Tapi dari segi aspek menjual belikan boleh. Jadi ada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan ya, haram dimakan, haram dikonsumsi, tapi diperjualbelikan hukumnya adalah boleh. Maka menjual belikan binatang buas, ular, buaya, kemudian harimau, beruang, ini semua tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, hukumnya adalah haram. Tapi ketika diperjualbelikan dengan tujuan untuk kemanfaatan kulitnya, kemanfaatan kukunya, atau kemanfaatan dari bagian-bagian tubuhnya itu, maka hukum menjualbelikannya boleh. Jadi ada yang tidak boleh dimakan tapi dijualbelikan boleh. Maka binatang buas itu boleh diperjualbelikan kalau ada kebutuhan. Tapi kalau sekedar untuk dipelihara, dijadikan sebagai mungkin hiasan di rumah, anak-anak binatang buas, itu tidak boleh. Monyet kalau sekedar untuk dipelihara, bro,
sekedar untuk dipelihara, ini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tapi kalau ada hajat kebutuhan, maka nanti boleh diperjualbelikan. Nah, itu menurut secara hukum fikih muamalah, bahwa binatang buas kalau ada tujuannya, ada kemanfaatannya, ada hal yang bisa diambil, maka boleh diperjualbelikan. Khususnya biasanya kata para ulama itu bulunya, kemudian juga kulitnya, karena kulit hewan ini kan banyak kemanfaatan, walaupun tidak semua orang bisa mengolahnya, tapi secara manfaat ada. Bisa dibuat berbagai macam kegunaan, kemanfaatan. Makanya diberikan kemudahan bahwa hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan, tidak boleh dimakan, kulitnya boleh disamak menjadi suci dia, menjadi bersih dia, boleh dimanfaatkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin qad dubigha faqad tahur. Setiap kulit yang sudah disamak, maka dia menjadi suci. Kecuali, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam pandangan Imam Syafi'i, kecuali dua, yaitu hewan yang masuk kategori najis mughalladzah, yaitu anjing dan babi. Ini najisnya mughalladzah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walagha, kalau di antara kalian punya bejana dijilat oleh anjing, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dalam mazhab Syafi'i memandang bahwa ini sebagai dalil bahwa anjing itu adalah najisnya berat, najis mughalladzah. Maka dikiaskan pula kepada babi, masuk kategori najis mughalladzah. Najisnya najis berat. Nah, karena najisnya ini najis berat, sehingga tidak bisa disucikan dari segi kulitnya. Maka tadi kita sebutkan bahwa ular kulitnya boleh disamak menjadi bersih dia, buaya boleh disamak, itu menjadi suci dia. Tapi kalau untuk dua hewan ini, yaitu anjing dan babi, ini tidak bisa. Illa al-kalb wal khinzir. Jadi semua hewan-hewan binatang buas itu boleh dimanfaatkan kulitnya, boleh diperjualbelikan, disamak dia menjadi suci, kecuali dua tadi. Itu tidak bisa dia. Jadi dua tadi walaupun disamak tetap najis dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam pendapat Imam Syafi'i, dua hewan tadi kena najisnya najis berat, walaupun dia kulitnya disamak tetap tidak bisa dimanfaatkan. Nah, maka kalau kita ada yang menawarkan barang, ini kulit nih, kulit asli. Hewan, kulit asli. Hewannya tanya dulu, hewan apa? Karena kalau walaupun sudah disamak ya, kalau hewan dua tadi itu tetap tidak bisa disucikan. Jadi kita harus selektif juga membeli barang-barang yang dibilang kulit dari, apalagi dari luar. Ini kita harus selektif melihatnya. Karena kalau kulit ya, selain daripada dua hewan tadi, kalau sudah disamak maka dia menjadi suci, boleh diperjualbelikan. Tapi kalau dua hewan tadi menurut mazhab Syafi'i, walaupun sudah disamak tetap juga tidak boleh. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mungkin hewan itu secara sepintas tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Masuk kategori binatang buas. Tapi ternyata segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini ada hikmahnya. Mungkin tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, tapi dalam kondisi tertentu boleh diperjualbelikan. Jadi banyak binatang-binatang buas ini menurut para ulama tetap boleh diperjualbelikan kalau ada hajat, ada kebutuhan, ada kemanfaatan yang bisa diambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.